Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Aditya dari kelas 3 PAP1 NIM 19190043 Universitas Bunda Mulia jurusan Hospitality Pariwisata. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai masakan yang saya pilih, yaitu ayam betutu khas Gilimanuk. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarahnya terlebih dahulu, lalu saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat dan apa saja bahan-bahannya, dan yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit mengenai akulturasi budaya di masakan yang ada di Nusantara ini. Dan pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah ayam betutu terlebih dahulu. Kata betutu sendiri berasal dari kata be yang berarti ayam atau daging. Tutu merupakan kata yang berarti masakan yang kering lalu direbus. Nah, pada zaman dulu ini ayam betutu itu digunakan pada acara-acara tertentu seperti acara keagamaan yang ada di Bali, terus lalu acara-acara adat dan acara-acara resmi lainnya. Namun sekarang ini ayam betutu itu sudah gampang ditemuin setiap hari. Nah, ayam betutu ini ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang yang berasal dari Bali, dari kota Gianyar yang bernama Niwayan Tempe. Niwayan Tempe ini mempromosikan ayam betutu tersebut melalui rumah makannya, yaitu rumah makan Mentempe. Nah, pada tahun 1976 itu restoran Mentempe mulai berdiri hingga saat ini pun masih ada. Pada masa kini ini ayam betutu tuh nggak cuma kita bisa temuin di Bali aja, kayak contohnya di Jakarta pun ada, dan restoran asli Bali juga. Nah, restoran asli Bali itu udah memiliki cabang di mana-mana. Di Jakarta tuh contohnya ada ayam khas Gilimanuk, nah yang berada di daerah Jakarta. Lalu yang originalnya yang berasal dari Bali masih ada. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat ayam betutu ini, lalu bagaimana cara proses pembuatannya. Yang pertama saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Yang pertama pastinya kita membutuhkan 1 ekor ayam. Nah, ayam ini yang digunakan adalah ayam kampung. Lalu selanjutnya kita membutuhkan air perasan jeruk nipis, lalu kita membutuhkan 1 sendok teh garam, lalu 1/4 sendok teh merica bubuk, lalu ada 1 sendok makan minyak kelapa, ada air minum secukupnya untuk merebus ayamnya, lalu ada 2 batang serai yang digunakan itu putihnya, lalu ada gula merah sebanyak setengah sendok teh, lalu ada 2 lembar daun salam. Nah, daun salamnya ini diremas-remas gitu biar aromanya makin kuat. Untuk bahan pelengkapnya atau toppingnya kita membutuhkan kacang tanah yang sudah digoreng sebanyak 200 gram saja cukuplah. Lalu ada bawang goreng. Nah, bawang goreng ini opsional, tapi tambahkan saja biar enak. Lalu ada jeruk nipis juga untuk diperas nanti di terakhirnya. Untuk bumbu betutunya diperlukan 12 cabai merah keriting, 7 cabai rawit merah, 2 cabai rawit hijau, 12 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 kemiri. Kemirinya ini disangrai terlebih dahulu. Lalu ada 4 cm jahe dikupas, 5 cm lengkuas dikupas juga, dan 2 cm kunyit. Nah, kunyitnya ini dibakar. Nah, lalu ada 2 cm kencur dikupas juga. Nah, ada batang serai 2 buah saja diiris tipis-tipis. Lalu selanjutnya ada 1 sendok teh terasi. Nah, terasinya ini dibakar juga. Lalu selanjutnya ada 2 lembar daun jeruk purut. Nah, daun jeruk ini dipotong kecil-kecil. Selanjutnya ada 1,5 sendok teh garam, 1/2 sendok teh merica bubuk hitam. Nah, selanjutnya ada namanya bumbu wangen. Bumbu wangen ini memerlukan 1/2 sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh jinten bubuk, 1/4 sendok teh pala bubuk, lalu 1/8 sendok teh cengkeh bubuk. Sekarang berlanjut ke cara memasaknya. Yang pertama itu ketumbar, jintan, pala, dan cengkeh itu, yang bumbu wangen itu disangrai dulu, lalu dicampur. Nah, bumbu betutu selanjutnya cara memasaknya itu pertama-tama kita sangrai dulu bumbu wangen tersebut. Lalu selanjutnya bumbu betutu yang tadi saya sebutkan itu dicincang kasar, jangan terlalu halus, makanya dicincang saja, jangan dipakai blender. Lalu selanjutnya ayamnya ini setelah kita bersihkan, ayamnya kita potong, dibelah 2 menjadi 2 dan dibuang leher dan cekernya juga. Nah, selanjutnya ayam tersebut dilumuri oleh perasan jeruk nipis yang tadi, lalu taburi garam dan merica setelah itu ayamnya didiamkan 5 menit dulu. Selanjutnya
Siapkan bumbu betutunya, lalu campurkan dengan minyak kelapa hingga merata, lalu lumurkan pada permukaan ayamnya hingga merata. Setelah selesai, masukkan bumbu wangiannya serta lumuri bumbu wangian tersebut ke seluruh permukaan ayamnya. Setelah ayam terlumuri bumbu dengan sempurna dan rata, selanjutnya ayam tersebut dimasukkan ke dalam panci, lalu pancinya diisi air hingga airnya itu menutupi ayam seluruhnya. Setelah itu ayam tersebut dimasak selama 2 jam dengan api medium, lalu kita masak hingga air dari ayamnya itu menyusut, tapi jangan sampai terlalu kering. Lalu setelah selesai, ayamnya tersebut kita tiriskan. Lalu kita udah siap plating. Selanjutnya saya akan membahas mengenai akulturasi budaya yang ada di Nusantara ini, terlebih pada sektor makanan. Di sini saya memilih menu sate taichan. Kenapa saya pilih? Menurut saya itu merupakan sate taichan tersebut merupakan akulturasi budaya Indonesia dengan budaya Jepang. Nah, sejarahnya ini sate taichan itu terbentuk dari orang Jepang yang pergi ke tempat makan sate Madura yang ada di daerah Senayan. Lalu orang Jepang tersebut meminta untuk satenya dibakar tanpa bumbu apapun selain garam. Lalu terciptalah sate taichan tersebut. Nah, karena rasanya yang cukup enak, sate taichan tersebut mulai dicoba dijual, lalu banyak peminatnya. Hingga saat ini sate taichan tersebut sangat terkenal. Sate taichan ini biasa disajikan dengan sambal, lalu ada lontong dan perasan jeruk nipis. Sekian dari video saya, terima kasih.